Halo, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin satu sinyal bahaya nih buat sektor industri di Indonesia. Sesuatu yang penting banget, tapi mungkin kelewat karena tersembunyi di balik satu angka yang kelihatannya sepele. Nah, ini dia angkanya, 50,1. Kalau dilihat sekilas, ya angka aja kan? Tapi jangan salah, di balik angka yang sederhana ini ada cerita besar yang sekarang lagi bikin para pemimpin industri kita cukup khawatir. Jadi, apa sih sebenarnya arti angka ini? Kenapa angka yang kelihatannya biasa aja ini bisa jadi semacam alarm serius buat kesehatan ekonomi kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pembahasan kita akan dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat dulu apa sinyal bahayanya. Terus, kita telusuri kenapa ini bisa terjadi, dari guncangan global sampai ke dampaknya di sini. Lalu, kita cek ancamannya buat para pekerja. Dan terakhir, kita cari tahu kira-kira apa solusinya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, sinyal bahaya. Kita bakal coba pahami ada apa di balik perlambatan yang cukup mendadak di sektor manufaktur kita ini. Jadi, angka 51 tadi itu namanya Purchasing Managers Index atau PMI. Anggap aja ini semacam rapor kesehatan bulanan buat pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Setiap bulan, sekitar 400 manajer ditanya soal kondisi bisnis mereka. Gampangnya gini, kalau angkanya di atas 50, artinya industri lagi tumbuh. Kalau di bawah 50, artinya lagi lesu atau bahkan menyusut. Simpel kan? Nah, disinilah masalahnya kelihatan jelas banget. Coba lihat grafiknya. Di bulan Februari, kita masih di angka yang sehat banget, 53,8. Tapi tiba-tiba di bulan Maret, angkanya anjlok ke 50,1. Ini tipis banget, nyaris banget menyentuh angka 50, yang artinya kita cuma selangkah lagi dari zona kontraksi. Bahaya. Dan biar kebayang ya, ini bukan sekedar turun sedikit aja. Angka di bulan Maret ini adalah yang paling rendah sejak Agustus tahun lalu. Jadi ini bukan fluktuasi biasa, tapi beneran sebuah sinyal perlambatan yang harus kita waspadai. Yang menarik, beberapa waktu lalu, pas angka PMI ini lagi tinggi-tingginya, ini sering banget dijadiin bukti kalau ekonomi kita kuat. Nah, sekarang begitu angkanya turun drastis, tentu aja ini jadi peringatan yang nggak bisa diabaikan gitu aja kan? Oke, lanjut ke bagian 2. Guncangan global, dampak lokal. Sekarang kita coba cari tahu, apa sih akar masalahnya? Ternyata jawabannya ada jauh di luar negeri. Jadi, siapa biang keladinya? Menurut Kadin, atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia, kita harus lihat kondisi dunia. Mereka bilang, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah itu dampaknya besar banget ke melemahnya permintaan produk-produk dari Indonesia. Coba bayangin deh, industri kita ini kayak lagi jualan. Di satu sisi, pembeli dari luar negeri makin sedikit, pesanan ekspor turun drastis. Tapi di sisi lain, biaya untuk bikin barangnya, kayak harga bahan baku dan energi, justru naik. Nah, ini yang namanya kejepit dari dua arah. Permintaan turun, biaya produksi malah bengkak. Jadi kalau kita rangkum, ini nih badai yang lagi nerpa industri kita. Ada konflik geopolitik, harga energi dunia yang naik, rantai pasok bahan baku yang kacau, dan intinya permintaan global lagi lesu, terutama pesanan ekspor baru yang anjlok. Semua ini jadi tekanan yang luar biasa berat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, ancaman PHK. Karena angka-angka tadi itu bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini soal nasib banyak orang, soal risiko nyata bagi para pekerja kita. Jadi, gimana ceritanya dari angka PMI bisa sampai ke risiko PHK? Runtutannya logis banget. Pertama, permintaan dari luar negeri turun. Artinya, pabrik nggak perlu produksi banyak-banyak. Kalau produksi berkurang, keuntungan perusahaan juga pasti tertekan. Nah, dalam kondisi begini, langkah yang sering diambil adalah penyesuaian tenaga kerja. Yang, ya, kita tahu artinya apa. Dan siapa yang paling terdampak? Jawabannya, ya, sektor padat karya. Industri kayak tekstil, garmen, atau alas kaki yang menyerap jutaan tenaga kerja itu yang paling rentan. Sedikit saja guncangan di sektor ini, dampaknya bisa langsung kehilangnya pekerjaan bagi ribuan keluarga. Dan ternyata, ini bukan lagi kalau-kalau atau sekedar ancaman di masa depan. Data dari S&P Global mengkonfirmasi, di bulan Maret itu beberapa perusahaan sudah mulai melakukan pengurangan karyawan. Artinya, alarmnya udah bunyi kenceng, dan ini tanda kita harus bertindak cepat. Oke, setelah kita lihat semua masalahnya, sekarang pertanyaannya, terus gimana? Apa solusinya? Kita masuk ke bagian terakhir, jalan menuju daya saing. Apa yang bisa kita lakukan buat melindungi industri kita? Nasib sektor manufaktur kita ke depan itu bergantung pada 3 hal utama. 2 di antaranya, jujur aja, di luar kendali kita. Pulihnya permintaan dunia dan stabilnya harga energi global. Tapi ada satu hal, yang ketiga, yang sepenuhnya ada di tangan kita. Seberapa efektif kebijakan dari pemerintah? Dan inilah pesan utamanya.
Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, para pengusaha gak minta yang muluk-muluk. Yang mereka butuhkan itu simple, kepastian. Mereka butuh kebijakan pemerintah yang jelas, konkret, dan konsisten, yang bisa jadi pegangan buat mereka bernavigasi di tengah badai global ini. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting buat kita renungkan bersama. Di tengah guncangan global yang serba tidak pasti, gimana caranya Indonesia bisa melindungi industri-industri vitalnya, sekaligus melindungi jutaan pekerjanya? Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi.